kita ketemu lagi di kanal YouTube Bicara Bahasa. Kali ini kita akan melakukan tanya jawab dengan Pak Agus Cita. Ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sambil tanya jawab, santai aja nih Pak Agus Cita ya. Baik, kita langsung saja Pak Agus ya dengan tanya jawabnya. Yang pertama ini topiknya soal kata baku Pak ya. Ini kita bicara soal dunia olahraga. Ada yang namanya olahragawan atau yang kita kenal dengan atlet. Nah, yang benar itu penulisan atau pengucapannya atlet atau atlet, Pak? Atlet. Atlet ya? Atlet. Jadi yang menggunakan huruf I ya, atlet, bukan atlet ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, yang baku itu baterai atau betrai? Baterai. Baterai. Ya, bukan betrai ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mana kata baku yang benar? Cabai atau cabe? Cabe. Cabe ya. Baik. Kemudian nomor 4, mana yang benar? Disinfektan atau desinfektan, Pak? Disinfektan. Disinfektan ya. Oke, yang kelima ini soal bangunan rumah, Pak. Ada yang namanya dasar rumah, itu kita sebutnya atau yang benar itu adalah fondasi atau pondasi, Pak. Pondasi. Pondasi ya, yang diawali huruf P ya. Baik. Kemudian berikutnya, mana kata baku dari pilihan guncang atau goncang? Guncang. Guncang ya. Guncang. Baik. Selanjutnya, mana yang benar? Hakikat atau hakikat? Hakikat. Hakikat ya. Oke. Selanjutnya, untuk kata izin yang kita sering ucapkan sehari-hari, yang benar itu izin atau izin, Pak? Izin. Izin. Iya. Menggunakan huruf J. Oke. Nah, ini soal kata baku yang dipisah atau disambung ya. Untuk kata anti korupsi, Pak. Anti korupsi itu penulisannya disambung atau dipisah. Jadi anti korupsi yang disambung atau anti spasi korupsi. Disambung, anti korupsi. Anti korupsi disambung, Pak ya. Oke. Dan yang terakhir soal kata baku untuk kata tindak lanjut, penulisannya disambung atau dipisah, Pak? Dipisah. Dipisah ya. Tindak lanjut. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal kata baku tadi ya. Yang pertama tadi pilihannya atlet atau atlet. Tadi Pak Agus Cita menjawabnya atlet. Ya. Jadi yang benar itu kata bakunya adalah atlet, Pak. Bukan atlet ya. Kemudian nomor 2, mana yang benar, baterai atau betrai? Tadi Pak Agus menjawabnya benar, baterai ya. Kemudian yang ketiga, untuk pilihannya cabai atau cabe. Tadi Pak Agus menjawabnya cabe ya. Oke. Jadi yang benar itu cabai, Pak. Ya, kata bakunya. Kemudian untuk pilihan disinfektan atau desinfektan, Pak Agus tadi benar jawabannya disinfektan ya. Yang baku itu adalah disinfektan. Selanjutnya nomor 5, apa yang benar, fondasi atau pondasi? Pak Agus tadi menjawabnya adalah pondasi ya. Jadi yang benar atau yang baku adalah fondasi. Iya. Selanjutnya nomor 6, untuk pilihannya guncang atau goncang. Tadi Pak Agus menjawabnya guncang ya. Ya, itu benar, Pak. Jadi guncang bukan goncang ya. Kemudian nomor 7, hakikat atau hakikat. Ya, tadi Pak Agus menjawabnya hakikat. Ya. Yang bakunya adalah hakikat. Ya, hakikat ya, menggunakan huruf I ya. Berikutnya lagi untuk pilihan kata izin atau izin. Tadi Pak Agus menjawabnya izin. Yang benar adalah izin, menggunakan huruf Z ya. Nah, kemudian untuk kata yang disambung dan dipisah, yaitu anti korupsi. Nah, Pak Agus tadi menjawabnya benar, anti korupsi itu disambung. Jadi bukan dipisah ya, karena kata anti itu merupakan bentuk terikat. Jadi dia terikat atau disambung dengan kata yang mengikutinya. Dan yang terakhir, untuk kata tindak lanjut, itu penulisannya dipisah. Ya, itu benar Pak Agus ya. Jadi tindak lanjut itu penulisannya dipisah, bukan disambung. Untuk topik berikutnya, kita akan membahas soal kata sambung dan imbuhan di.
Baik, langsung yang pertanyaan pertama Pak ya. Ada kalimat korban kecelakaan kemarin dirawat di klinik. Untuk dirawat dan di klinik, mana yang disambung dan mana yang dipisah? Dirawat itu dipisah. Dirawat dipisah, Di klinik disambung. di klinik disambung ya. Baik. Kemudian untuk soal nomor 2, mobil ayah diperbaiki di bengkel. Mana kata yang disambung dan yang dipisah untuk diperbaiki? Diperbaiki disambung. Ya. Di bengkel dipisah. Jadi diperbaiki disambung, di bengkel dipisah Pak ya. Oke. Kemudian soal berikutnya, burung elang itu bersarang di mana? Ya. Nah, untuk kata di mana itu disambung atau dipisah Pak? Dipisah. Dipisah ya. Siap. Kemudian soal yang terakhir untuk topik ini, adikku betah tinggal di sana. Untuk kata di sana itu disambung atau dipisah Pak? Disambung. Di sana disambung ya. Baik. Oke, langsung kita bahas untuk soal-soal yang sudah ditanyakan ke Pak Agus tadi. Yang pertama kalimatnya, korban kecelakaan kemarin dirawat di klinik. Ya. Jadi tadi Pak Agus menjawabnya untuk kata dirawat itu dipisah Pak ya, dan di klinik disambung ya. Ya, jadi yang benar itu adalah untuk kata dirawat itu seharusnya disambung Pak. Karena di pada kata dirawat itu merupakan imbuhan. Jadi imbuhan itu dia melekat pada kata dasar yang mengikutinya. Jadi dirawat itu seharusnya disambung. Itu sebagai kata kerja pasif Pak. Karena ada kata merawat, jadi ada kata dirawat. Kemudian ada misalnya kata membaca, jadi dibaca. Nah itu disambung seharusnya untuk unsur di-nya gitu ya. Terus untuk di klinik itu seharusnya dipisah. Jadi di spasi klinik. Karena di situ di sebagai kata depan atau preposisi. Jadi untuk kata depan itu biasanya diikuti dengan kata yang menunjukkan tempat. Misalnya klinik, rumah, sekolah, dan lain-lain Pak ya. Kemudian soal berikutnya, mobil ayah diperbaiki di bengkel. Ya, untuk kata diperbaiki di bengkel tadi Pak Agus menjawabnya diperbaiki disambung dan di bengkel dipisah. Ya Pak ya. Ya, itu jawabannya sudah benar Pak. Kemudian soal nomor 3, burung elang itu bersarang di mana? Nah, itu untuk kata di mana itu juga dipisah. Karena itu unsur di-nya itu menunjukkan sebagai kata depan atau preposisi Pak ya. Soal keempat yaitu adikku betah tinggal di sana. Tadi jawaban Pak Agus dipisah ya, untuk kata di sana. Ya, itu juga betul Pak, karena unsur di-nya itu sebagai kata depan atau preposisi. Ya, Sobat Biba, kali ini kita akan membahas lagi soal materi dalam bahasa Indonesia ya. Masih bersama Pak Agus Cita di sini. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini yaitu kata dasar yang berawalan huruf KPST. Ya. Ini yang pertama Pak, untuk kata koleksi. Itu kalau mendapat imbuhan, itu kata koleksi jadi mengoleksi atau mengkoleksi Pak? Mengoleksi. Mengoleksi ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, untuk kata pandu. Ya, kata pandu dia kalau mendapat imbuhan jadinya memandu atau mempandu. Memandu ya. Baik. Kemudian kata yang ketiga untuk kata sikat. Ketika mendapat imbuhan me jadi menyikat atau mensikat. Menyikat. Baik. Kemudian soal yang keempat, kata dasarnya topang. Setelah mendapat imbuhan me jadi menopang atau mentopang. Menopang ya. Baik. Kemudian kita masih di topik soal kata yang berawalan huruf KPST. Kata yang akan kita bahas untuk yang pertama kata kritik Pak. Ketika mendapat imbuhan me itu jadinya mengkritik atau mengkritik. Mengkritik ya. Baik. Kemudian kata protes Pak. Ketika mendapat imbuhan me jadi memprotes atau memprotes. Memprotes ya. Oke. Berikutnya untuk kata stabil.
Kalau stabil itu biasanya mendapat awalan me dan akhiran kan. Jadinya menstabilkan atau menyetabilkan. Menstabilkan. Menstabilkan ya. Baik. Selanjutnya untuk kata traktir. Ya. Jadi kata traktir kalau mendapat awalan atau imbuhan me itu jadinya menraktir atau mentraktir. Mentraktir. Mentraktir ya. Menraktir. Menraktir. Oke. Menraktir. Jadinya menraktir ya. Jadi berubah nih pilihannya ya. Iya. Menraktir bukan mentraktir menurut Pak Agus ya. Nah, Sekarang kita akan langsung membahas jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Agus Cita. Topiknya soal KPST ya. Yang pertama untuk kata mengoleksi, setelah mendapatkan imbuhan me dan akhiran i, jadinya Pak Agus menjawab mengoleksi ya. Ya itu betul Pak ya. Jadi mengoleksi bukan mengkoleksi. Kemudian kata dasar pandu, setelah dapat awalan me jadi memandu. Itu jawaban Pak Agus Cita, itu juga benar, memandu. Kemudian berikutnya kata dasarnya sikat, itu setelah dapat awalan me jadi menyikat. Jawaban Pak Agus juga benar, yaitu menyikat bukan mensikat ya. Kemudian kata topang, setelah mendapat awalan me jadinya menopang. Itu Pak Agus juga benar tadi. Baik Sobat Biba, itu tadi pembahasan kita untuk kata-kata yang berawalan huruf KPST dengan konsonan tunggal ya, artinya kata dasarnya itu berawalan konsonan tunggal, seperti contohnya tadi untuk kata koleksi, pandu, sikat, dan topang. Jadi untuk kata-kata yang berawalan konsonan tunggal KPST itu konsonan tersebut luluh atau lebur dengan kata yang mengikutinya. Berikutnya kita akan bahas untuk kata-kata KPST yang berawalan konsonan ganda, yaitu kata kritik. Jadi tadi jawaban Pak Agus itu mengkritik Pak ya, itu betul, kritik jadi mengkritik. Kemudian protes, jawaban Pak Agus tadi memprotes, itu juga betul. Jadi memprotes bukan memprotes. Berikutnya stabil, itu jadinya menstabilkan, itu Pak Agus juga betul, jadi bukan menyetabilkan ya. Kemudian yang terakhir adalah kata traktir, itu juga Pak Agus tadi jawabannya menraktir ya, sempat berubah ya, awalnya mentraktir jadi menraktir ya. Ya jadi yang betul adalah mentraktir Pak, ya bukan menraktir ya. Ya jadi ya, jadi penjelasannya adalah kata dasar yang berawalan huruf KPST ganda itu tidak luluh atau tidak lebur jika mendapatkan imbuhan me. Baik Sobat Biba, itulah tadi tanya jawab saya dengan Pak Agus Cita soal beberapa topik mengenai bahasa Indonesia. Bagaimana Pak Agus menurut Bapak? Tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu susah atau enggak Pak? Dari kata yang disampaikan itu, ketika kita tahu satu kalimat, kita akan terus tahu akan kalimat berikutnya gitu. Intinya kita harus tahu polanya ya. Tahu polanya ya sudah, ya itu akan kita pelajari lebih mudah. Ya. Terima kasih Pak Agus ya untuk tanya jawab yang bisa kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan tanya jawab ini berguna juga buat Sobat Biba yang menonton. Kalau Sobat Biba suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga comment, like, and share di channel Bicara Bahasa. Terima kasih Sobat Biba.